kontras kan. Nah, satu tarian di Cirebon, apa ya, atau mungkin di Jawa Barat, atau mungkin di Indonesia, atau saya nggak tahu lah. Tapi paling tidak di Cirebon ya, atau di Jawa Barat. Satu tarian yang mengandung unsur kontras itu hanya Panji. Ya, untuk Panji sendiri dalam konteks topeng ya, saya garis bawahi untuk segi musiknya luar biasa. Karena musiknya juga ya, yang mau belajar musik topeng tuh nggak banyak, sedikit. Pakemnya itu satu megang napas, kedua kakinya harus merkekeh, rengkuh, merendah. Dan dua pakem itu adalah dua yang paling tidak disukai oleh penari Panji. Jangan sampai kejadiannya yang seperti kemarin kita alami, bahwa Panji sudah punah. Itu yang kita takutkan. Sebagai satu tari pertunjukan untuk anak-anak muda secara umum ya, itu mereka tidak menarik ya. Tapi kalau umpamanya kita orang-orang yang sudah sepuh, yang dulu ya, itu memang mereka tuh sambil menikmati, merasakan. Kalau Panji sendiri sementara ini sih mungkin di acara-acara khusus bae ya. Kalau pertunjukan ning panggung-panggung otomatis sing awal sing Panji. Tapi kalau pertunjukan tahun duduk panggungan seperti acara-acara nganggo pejabat, acara-acara Kang Sejene itu jarang sing nganggo Panji. Akeh kelana. Sejak zaman Jawa kuno, tari topeng telah ada. Namun perkembangannya pesat ketika Majapahit berjaya. Menurut kitab Paraton dan Negara Kertagama, Hayam Wuruk menciptakan tari topeng Panji bertopeng emas pada upacara serada. Tarian ini adalah tarian pemujaan kepada Sang Yang Tunggal untuk menghormati neneknya si Raja Patni dan mengenai kewibawaan seorang raja. Kemudian tari topeng ini diwarisi ke raja-raja selanjutnya. Setelah Majapahit runtuh, Raden Fatah dari Demak menarikan Panji dan tari kelana, warisan Majapahit. Majapahit mempopulerkan tarian ini lewat jalur laut, yaitu perdagangan, dan jalur darat, yaitu misi kesenian. Muara Jati yang kini bernama Cirebon merupakan wilayah tujuan karena letaknya yang strategis. Tempat pertemuan antara wilayah barat, timur, selatan, dan utara. Oleh kubu Muara Jati, Pangeran Cakrabuana, tari topeng dipakai sebagai media penghalusan karakter serta media komunikasi antara penguasa dan rakyatnya. Ketika Sunan Gunung Jati menjadi pemimpin di Cirebon dan ia juga bertugas menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya, Sunan Kalijaga membantu Sunan Gunung Jati mengubah tarian ini menjadi tuntunan ajaran Islam. Lalu Sunan menciptakan tari topeng Babakan yang mempunyai 5 karakter utama sebagai media dakwah dan syiar agama Islam di Cirebon dan sekitarnya, seperti yang kita kenal sekarang. Energik,
aktif, dinamis. Itulah Cirebon dan sekitarnya sejak era Ki Gede Tapa. Wilayah ini terletak di utara pesisir Pulau Jawa bagian tengah, Indonesia. Ragam budaya hadir di tempat ini. Namun tari topeng Babakan menjadi ikon. Tari topeng yang diciptakan Sunan Kalijaga adalah tari topeng Babakan. Dan ini ada satu perbedaan yang sangat menyolok antara topeng Babakan dengan tari topeng lakon. Kalau tari topeng lakon itu membawakan cerita kehidupan raja-raja Kediri, Singosari gitu ya. Nah jadi kehidupan di alam dohir, di alam lahir begini. Nah kemudian kalau tari topeng Babakan bukan menceritakan tentang kehidupan di alam lahir atau dohir, tapi kehidupan di alam batin. Nah kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau tari topeng lakon itu kedoknya langsung dipakai menari sebentar dengan beberapa tokoh yang lain, kemudian di sana dialog membawakan cerita. Tetapi tari topeng Babakan itu bukan. Tari topeng Babakan adalah tari topeng 5 karakter yang terdiri dari Panji, melambangkan kesucian manusia. Pamindo atau Samba, melambangkan manusia yang sedang belajar. Rumyang, melambangkan tentang pencarian jati diri manusia. Tumenggung, melambangkan mengenai pendewasaan manusia. Kelana, melambangkan tentang kekuatan dan keduniawian. Lima karakter tersebut merupakan tuntunan dan ajaran yang melambangkan gradasi spiritual kehidupan manusia. Lahir dalam keadaan suci dan mati dalam keadaan bersih. Dari nol menuju nol. Ada sebuah referensi yang tadi saya katakan dalam bentuk pupuh ya, suluk topeng itu dalam bentuk pupuh pucung. Ini yang angitan Sunan Kalijaga, ada 18 bait kalau nggak salah. Nah, bait pertama dan kedua ini sangat jelas.
bahwa dalang topeng itu berperan sebagai nyawa yang menghidupkan gerak, juga dia sebagai raga karena dia yang meragakan. Barang tentu semuanya ini dengan sobra ini ya, sobra itu sabar. Jadi otaknya dingin, hatinya ya dunia yang bergemuruh. Dan di sini ada rawisnya untuk mengontrol nafsu kita, mengontrol gejolak perasaan kita, spiritual kita, supaya tetap dalam koridor sobra atau sabar, tetap di dalam konteks kesabaran. Karena dengan sabar itu, maka kepala bisa menjadi dingin dan intelektualitas akan bisa meningkat. Ini mengenai susunan juga beberapa seniman di sini juga mempermasalahkan. Seperti begini, kenapa kok bukan dari Kelana dulu, kok dari Tari Panji dulu? Saya pikir ini sisi pandangnya, dari sudut mana kita melihat perspektifnya itu ya. Jadi kalau dilihat dari konsep pertunjukan, saya pikir dari manapun bisa. Tetapi zaman dulu sangat luar biasa menurut saya. Artinya mereka bentuk pertunjukannya itu membentuk suatu grafik dari bawah ke atas gitu, sampai klimaksnya Kalau mereka bukan ahli seni ya, melihat tari topeng itu bosen mungkin karena tarinya cuman musiknya aja yang ramai, sedangkan menarinya tuh halus sekali. Kan geser juga nggak ketahuan, tau udah di depan gitu. Jadi kalau orang awam nggak ini ya, nggak tertarik. Kecuali kalau ahli seni gitu tuh. pejabat-pejabat aja nggak seneng kalau pentas, maunya Kelana gitu. Padahal Kelana itu kan gambaran orang yang kurang baik kan gitu. Barangkali kurang senengnya pada orang kurang baik. Bagi masyarakat awam, tarian ini tidak menarik sebagai hiburan. Keberadaannya hanya sebatas ada dalam suatu pertunjukan. Pak Jio, nembak emang kan itu ya, apa sih? Pacara tuh. Jadi orang kan tuh kan joget baik, jadi apa? Kedoknya ada yang merah. Kayaknya si merah tuh. Yang merah pas waktu itu. Panji tuh merah. Merah tua. Merah abang meret. Ya, Amputia. Amputika berarti senang Amputika pada baik, mas tukang bagus. Panji ge kami tanya. Jadi hari Panji nyauna Panji be atau lelana nyauna lelana be. Jadi Panji gerakan anak kumaha, topeng-topeng nanu dipakai kurang apal. Dan di Cirebon tidak sembarang orang bisa jadi dalang topeng. Yang benar-benar dalang topeng. Berat loh. Ya. Yang pada capek, ya pada pegele. Oh. Yang migere, segala-galanya susah baka Panji. Karena belum bisa gerak. Belum bisa belum ngebatawa kayak joget sejene. Oh.
Hari Panji kan harus liar. Nyamun bebalik alon-alon kan, pelan-pelan. Sikil segala sebadan, kudu bang sambat. Panji itu lebih dituntut bagaimana kontrol emosinya, bukan power kekuatannya. Tapi ketika kita menarikan Panji itu tidak ada kelihatan narik kekuatan. Jadi seperti posisi orang rileks, seperti kita nggak nari, itu harusnya. Gerakan si beli angel, cuma pas adeg-adege kudu rengkuh sikile kang naku kloro-loroane kan. Nah, gua jadi kudu rengkuh terus konon kudu pasang adeg-adege ku. Jadi sing awit awal sampai akhir ya wis mengkonon bae, paling geser maju setitik pisan. Dalam Panji itu menurut saya pribadi yang telah saya alami dalam menabuh kendang itu terasa lebih sulit ya, ketimbang tarian-tarian atau mengiringi tarian-tarian yang lainnya. Nah, kembali ke Panji, ternyata di dalam Panji itu yang dinamakan dengan kembang sungsang, fungsi dari saron itu sendiri berbeda, gitu. Tidak seperti yang biasa kami di Priangan. Bedanya yaitu sifatnya lebih melodis, dan di situ juga wiletannya cukup berbeda. Gerakan yang sulit dan tidak atraktif membuat tari topeng Panji semakin tidak populer, baik di mata awam, bahkan bagi pelaku seni itu sendiri. Tari topeng Panji itu kalau untuk khusus di Sanggar Sekar Pandan itu kelas yang menerima. Jadi enggak 6 bulan, kalau perjalanan sih mestinya 6 bulan. Kenapa di sini itu harus awalnya tari Panji? Karena jarang orang yang mau latihan tari Panji gitu kan. Kalau dulu sih kan latihan tari Panji itu aneh ning terakhir. Nah, ning terakhir itu beli tutup, kadang-kadang nggak beli kieu ngapali Panji terus bisa dikit. Nah, makanya kayaknya disimpan ning awal. Jadi mau nggak mau daftar itu langsung kenal tari Panji. Dibandingkan Kelana maupun Samba itu ya tidak seheboh yang dua saya sebut itu. Karena belum ada sosialisasi, penjelasan dari kalangan agama ataupun yang cinta seni dan cinta agama sekaligus cinta thariqah, dan bisa menjelaskan kepada generasi muda. Artinya begini, kalau sudah mengetahui filosofi yang sebenarnya seperti apa, kemudian bisa terus mengalami bagaimana sih bisa sampai begitu, walaupun hanya sebatas apa, barangkali akan senang gitu. Kemudian orang yang jiwanya sudah ingin tenang, barangkali akan senang kepada Panji. Kita kembali kepada mapan sing siji, yaitu Panji merupakan basic
dari empat yang lainnya. Mereka memaknainya juga bermacam-macam ya. Jadi yang paling umum itu Panji itu dikatakan oleh mereka itu berasal dari bahasa mereka sendiri. Asal katanya dari Siji katanya. Ada yang dalam kata kirata basa ya, Panji, mapan kang siji. Ya pan kudu ngerti nih wong mecaken barang wong siji. Kan Gusti Allah siji. Oh, hari kudu pecah. Wah. Yang umum lainnya, Panji itu sering diibaratkan sebagai gambaran dari bayi baru lahir. Kesucian manusia yang di waktu lahir. Ya menurut kita yang biasa kita di sini di Sanggar sih ya topeng Panji itu ya pemula ya istilah kalau manusia seperti bayi yang baru lahir itu jadi masih suci gitu. Panji iku agung, terus lembut, suci ya. Menurut ajaran yang pewayangan ya, Dharma Kasuma Samiaji, Raja Amarta, boten deket bisa bohong, sejujurnya bilang AA, bilang OO. Malah bukan dianggap sebagai tokoh dalam cerita Panji di Cirebon. Bukan sebagai Panji itu, tari topeng Panji itu oleh mereka bukan tokoh dalam cerita Panji. Betapa Panji itu dengan suara irama musiknya yang gonjang-ganjing itu yang sangat bergemuruh, itulah lambang dunia sungguhnya. Sedangkan penarinya tetap tenang karena mapan sing siji. Jadi akidahnya, tauhidnya sudah tidak bergeming menghadapi hiruk pikuknya keramaian dunia. Nah oleh sebab itu oleh Mimi Mut ya dalam topeng tua di almarhumah di Gegesik itu dia mengatakan satu kalimat aja kepada saya. Jadi menarikan Panji itu atau topeng Panji itu kayak wong urip mati tapi urip tapi mati. Itu kuncinya. Panji dalam pengertian bayi yang baru lahir bermakna bahwa belajarlah pada bayi yang berlaku sewajarnya, ikhlas menerima, peka terhadap sekitarnya dan selalu memancarkan aura positif karena tidak adanya ego. Hidup akan selalu mengenal nafsu. Manusia dituntut mampu merendahkan ego ke titik terendah agar jiwa kita menjadi bersih. Bahwa tari Panji itu bukan tari sembarangan, tari yang mengundang roh suci turun ke bumi untuk berkah. Nah, hubungkan dengan teori iluminasi misalnya ya, teori cahaya. Nah, cahaya itu bisa nyebar kalau itu disorotkan pada kaca yang bersih. Jadi, si dalang topeng itu menempatkan dirinya sebagai sebuah cermin yang bersih supaya roh ilahi turun kepada dirinya yang bersih terus nyebarkan itu ke mana-mana. Itu Panji. Pada dasarnya, tari topeng Panji adalah ritus, maka seharusnya tidak boleh diganggu.
Jadi seperti karakter Panji, itu dikatakan sudah mencapai makrifat. Jadi orang yang sudah mencari makrifat, gambarannya ada dalam topeng Panji. Dan nafsunya adalah nafsu mutmainah. Dalam tari topeng Panji, ada pakem-pakem yang harus diikuti seperti mengolah nafas. Nafas yang baik akan mempengaruhi daya, energi metafisik, dan jasmani seseorang. Dengan mengolah nafas akan terjadi ketenangan batin. Zikir, semedi adalah cara untuk menciptakan ketenangan tersebut, seperti yang tergambar dalam tari Panji. Maka ada budayawan yang menyebut bahwa tarian ini adalah tarian zikir. Ini melambangkan juga posisi berdiri seperti Panji, mapan sing siji, seperti ini. Jadi teknik nafasnya adalah dari sini, la ilaha illallah. Kemudian dari sini ditembakkan, Robbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Berinteraksi. Penonton berinteraksi dengan penari. Jadi tarian-tarian itu gerakan-gerakannya juga lebih banyak makna dari kehidupan manusia dengan alam, manusia dengan keyakinannya, atau dengan sang penciptanya, manusia dengan manusianya gitu. Lebih bagaimana tari topeng ini mengajarkan tentang kehidupan manusia. Jadi lebih untuk bagaimana bertindak baik. Nah, di dalam Panji itu ada yang disebut musik gagalan. Gagal itu dalam bahasa Cirebon mulai, ya. Nah, jadi untuk menarikan topeng Panji itu selalu diawali dengan gagalan Panji. Nah, nama lagunya Tratagan. Semua pada nada yang sama. Nah, kita tahu bahwa di gamelan itu kan punya fungsi masing-masing. Saron 1 begini nabuhnya, saron 2 lain lagi, bonang lain lagi. Nah itu kan paradok semua, masing-masing punya fungsinya. Nah ketika orang yang punya fungsi masing-masing itu disatukan, terjadilah harmoni. Balik sumpinge surakan rame ayo hut. Hus. Mulai menarikan, dia seperti orang menekung ke bibir kotak itu. Topeng Panji itu diiringi oleh musik khusus, ya. Lagu pokoknya adalah bernama Kembang Sungsang. Nah, Kembang Sungsang itu artinya bunga terbalik. Maknanya itu bahwa yang tinggi itu rendah, yang rendah itu tinggi. Tuhan itu maha paradok. Tuhan itu maha tinggi, tidak bisa dijangkau. Nah, Tuhan itu sebetulnya sangat rendah, sangat dekat dengan kita. Lebih dekat daripada urat leher. Sebelum masuk ke tarian utama, penari merapikan kostum. Hal ini menggambarkan sebagai manusia, ketika kita bersiap melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, kita harus merapikan diri kita, agar siap menghadapi perjalanan kita ke depannya.
Nah, kedok diambil dari kotak, dituruh dan dikembalikan ke kotak. Panji itu bicara soal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah pulang ke Allah. Oleh sebab itu kedok diambil dari kotak dan dikembalikan ke kotak. Jadi antara kedok dan kotak itu punya hubungan yang tidak dipisahkan. Di dalam pakem menarinya juga itu sangat kentara sekali. Satu, ketika menarikan Panji itu harus megang napas. Megang napas itu menahan napas. Jadi antara menarik napas sama mengeluarkan itu harus teratur. Pakem yang kedua adalah kakinya. Kakinya harus merendah, ya, merkekeh, jadi rengkuh bahasa Sunda. Selalu merendah. Jadi ini seolah-olah dia ada di bawah cengkraman gravitasi bumi. Gerakan merkeke atau merendah mengajarkan manusia agar dalam hidup selalu merendah, tidak boleh ada kesombongan. Itu sebabnya pandangannya selalu ke bawah. Hal ini adalah penggambaran manusia yang berilmu, pasti akan rendah hati. Dalam kostum Panji, kain bau berbentuk gunungan yang dalam filosofi Jawa berarti simbol harmonisasi kehidupan menuju Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tari topeng, jenis tariannya terdiri dari dua fase. Pertama adalah baksarai, belum memakai kedok atau topeng. Dan rerai, mengenakan kedok. Nah, ketika belum pakai kedok, kita belum tahu apakah itu tarian apa. Nah, baru ketahuan oleh kita, oh itu Panji.
dari style movement-nya, dari gerakan diamnya. Nah, Panji itu menyediakan ruang kosong yang sangat panjang. Nah, kediamannya itu adalah kekosongan. Nah, di dalam kekosongan itu orang bisa masuk ke dalam tari Panji itu. Dan tari Panji itu juga bisa mengeluarkan gelombang kepada penonton. Dan yang betul-betul bisa menikmatinya mungkin akan punya pengalaman yang agak kurang biasa ya. Sebagai manusia, kita harus mampu berevolusi menjadi pribadi yang lebih baik. Buanglah semua keburukan dan jadilah pribadi yang baru yang bisa menyatu dengan Tuhannya dan berkolaborasi dengan Allah. Hal ini disimbolkan dengan kain penutup kedok yang dirapikan kemudian dibuang. Sebagai mapan yang Kang Siji kan, kita harus teguh kepada yang satu, percaya kepada yang satu. Nah itu kan ajaran agama langit. Oleh sebab itu gambaran untuk menggambarkan itu, Panji itu kebanyakan gerakannya ngalip. Berdiri tegak seperti huruf alif. Alif itu kan satu. Posisi ini mengajarkan kita untuk percaya Sang Yang Tunggal dan meresapi kehadirannya dalam diri sang penari. Kemudian dirasakan oleh semua yang hadir. Dalam paham Hindu atau awal-awal topeng Panji ya, tari para raja-raja dan hanya raja-raja yang berhak menarikan itu. Nah biasanya itu untuk meminta yang satu itu, yang di atas, turun. Yang menarikan Panji, kemudian menyebarkan cahaya keberkahan. Nah, kemudian ini kalau dibaca dari belakang, ini seperti huruf seperti lahu begitu ya. Kalau Arab kan dari kanan ke kiri ya, kalau dari penonton maka ini akan terbaca seperti kul. Surat Kulhu atau surat Al-Ikhlas adalah surat yang bercerita tentang keesaan Tuhan. Dalam pengertian yang luas, posisi ini menerangkan sebagai manusia kita harus tanggap sasmita alam dan selalu merasa cukup. Dengan begitu kita mampu mengenal siapa Sang Pencipta. Setiap langkah perjalanan manusia pasti ada debu yang melekat. Kita juga harus mampu mengendalikan emosi dan nafsu, lalu membuangnya jika membawa keburukan. Selendang itu nafsu baik dan amarah sebetulnya. Ketika amarah itu muncul, maka digambarkan oleh gerakan selendang yang kibaskan gitu ya, yang di sebelah.
penggambaran bahwa manusia dan segala ciptaannya mempunyai hubungan harmonisasi dan tak terpisahkan dengan penciptanya. Hal tersebut merupakan komitmen yang harus dijaga. Setiap manusia diwajibkan menempuh jalan yang lurus, walaupun banyak rintangannya. Untuk itu, kita harus mampu membuang nafsu buruk kita, walaupun tidak ada manusia yang benar-benar bersih. Dalam perjalanan hidup ini, selalu ada cobaannya. Untuk itu kita harus bisa mengelola ego dan pikiran agar tidak mudah tergoda. Jadilah pengamat yang bijak, agar mampu membedakan baik dan buruk. Itu bertingkat 3 musiknya, mulai dari yang paling lambat, ya, kemudian ke sedang, ke cepat. Untuk bertemu Tuhan itu tidak cukup hanya berjalan lambat. Kita harus berjalan cepat, karena hidup itu sebentar. Jadi bagaimana kita mengendalikan ego? Ini digambarkan dari unsur kontras antara tari dan musiknya. Tarinya pelan-pelan, kecil-kecil, gak ada gerakan, musiknya ribut. Gerakan ngolah sikut ini mengajarkan keteguhan manusia dalam berkeyakinan kepada yang satu agar kuat dan tidak tergoyah. Emosi, ego, dan nafsu merupakan paket pada manusia dalam hidup. Dengan kerendahan hati, manusia akan mampu mengendalikan diri saat menjalaninya. Karena itulah ujian. Dengan kepekaan, mendengarkan, dan penghayatan akan kebesarannya, serta mampu berharmonisasi dengan alam, maka manusia akan bisa bergantung padanya. Itulah sebabnya tarian ini dianggap sakral, bahkan ritus, karena mengandung falsafah hidup yang mengajarkan manusia berketuhanan untuk mencapai tingkat spiritual tertingginya. Panji itu sebetulnya doa. Tarian itu doa. Tarian supi, tarian untuk yang menyebarkan berkah keselamatan. Bukan saja pada dalangnya, pada nayaganya, tapi juga kepada penonton, kepada yang nanggap, kepada tanah, pada angin, pada air, pada batu,
kepada semua. Keberkahan selalu mengalir pada jiwa yang bersih. Jiwa yang selalu merindu pada Sang Pencipta. Jiwa yang mengenal dirinya dan mencintai seluruh alam sebagai saudaranya. Kita lahir dari Dia dan akan kembali kepadanya. Lahir tanpa noda, berkembang lalu mati membawa amal baik. Itulah ajaran dalam tari topeng Panji. Jika kita mampu memaknai dan meresapi keberadaannya, maka kita akan mengerti mengapa Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, serta pendahulunya menciptakan tarian ini lalu menyebarkannya. Karena itulah sejatinya hidup.